Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa sallallahu alaihi masyayikhina masyayikh khususan muallif hadzal kitab Syekhna wa bin Umar Jabi Tanara al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana wa ya sayyidina siratal mustaqim. Al-maghdubi alaihim wad-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini malam saya bisa hadir lagi. Sebelumnya minggu kemarin mohon maaf karena jadwal saya nengokin anak di pesantren. Kayaknya nengokin anak tuh sebulan sekali, tiap hari Ahad terakhir. Kita lanjutin lagi, masih meneruskan hadis yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, itu ya. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Innakum, sesungguhnya kalian, tukhti'una, itu melakukan kesalahan, bil-laili, malam hari, wan-nahari, dan siang hari. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian, tukhti'una, itu melakukan kesalahan, bil-laili, malam hari, wan-nahari, dan siang hari. Wa ana, dan aku, kata Allah, aghfirudz dzunuba, mengampuni dosa-dosa, jami'an, seluruhnya. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kalian kepadaku. Aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Ini di hadis selanjutnya, ini di kelanjutan hadis, ini masih hadis pertama, masih panjang. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu siang kagak malam pasti melakukan kesalahan, melakukan dosa. Kayak di dalam satu ayat itu, manusia yang paling baik itu manusia yang sering ngaku salah. Kalau sekarang kan main banyak-banyakan ngaku benar. Jadi fungsinya cermin itu buat ngelihat diri kita. Semakin banyak kita bercermin sama diri kita, kita nggak bakalan berani nilai orang. Karena kita memang kantong dosa juga, Banan. Cuman kalau kata guru-guru saya pernah ngomong gini, sama dosa mah jangan takut, sebab dosa mah ada obatnya. Kayak orang lagi ngomong puyeng, sama puyeng mah jangan takut, mengiring. Sama puyeng jangan takut, sebab puyeng ada obatnya. Tapi kalau bisa mah jangan puyeng tuh. Sama dosa mah jangan takut, sebab dosa ada obatnya. Tapi kalau bisa jangan dosa. Udah, itu kuncinya begitu doang. Makanya dulu ada orang, ini lagi keliling tawaf nih, tawaf Ka'bah. Dia mah nggak baca doa, cuman baca ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sahabat ngadu sama Nabi, ya Rasul, ono ada orang tawaf bacanya ya Karim doang, ono. Kata Nabi, yang bener lo, ntar gue lihat coba. Ya udah, coba lihat. Pas dilihat bener lagi ya Karim, lama-lama Rasul ngikutin. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Itu orang nengok, ngerasa diikutin. Pas nengok, dia kagak kenal Nabi. Lalu Nabi dibanting.
Ngapain lu ngeledekin gua lu? Kagak katanya. Lu ngeledekin gua nih, ntar gua bilangin nih sama kekasih gua. Siapa kekasih lu? Nabi Muhammad. Itu orang ditanya sama Rasul, ente pernah ketemu kagak sama Nabi? Belum pernah. Ngelihat Nabi dibanting, sahabat yang lain ngadu, nyamperin, ya Rasul, ente nggak apa-apa? Nggak, udah tenang aja katanya. Emang dia nggak tahu ini ente nabinya? Nggak tahu katanya. Akhirnya itu orang dibilangin, Fulan, emang kamu belum pernah ngelihat nabinya? Belum pernah ngelihat nabimu? Belum pernah. Kata Rasul, saya adalah Muhammad, kekasihmu yang setiap hari engkau membaca sholawat untukku. Itu orang lantas nangis, gegerungan, wah. Maafin saya ya Rasul, maafin. Terus kata Rasul, udah ente mah gampang, insya Allah masuk surga. Tuh kata Nabi, kan girang itu ya. Turun lagi malaikat Jibril ngomong, Jibril bilangin sama Rasul Muhammad, itu orang insya Allah masuk surga, tapi tetap dosanya diperhitungkan. Ya Rasul nampein begitu, bang, ente mah insya Allah masuk surga, cuman dosa-dosa ente semuanya dihitung. Itu orang belagu, masa Tuhan perhitungan banget sama gua? Tuhan perhitungan amat. Kalau dia mau perhitungan sama saya juga mau hitung-hitungan sama Tuhan. Wow, hitung-hitungan bagaimana? Bukankah Allah mengatakan bahwa ampunannya melebihi dari segala apapun? Kalau kemudian saya dihitung-hitung dosa saya mau hitung-hitungan sama ampunannya. Coba itu, kalau orang dulu mau gitu ya. Dosa kita dihitung, dia ngitung lagi. Ampunan Allah dihitung, ya kan ya? Wa rahmati wasi'at kullasyai. Dan rahmatku, ampunanku kata Allah melebihi segala sesuatu apapun. Kalau seandainya dosa kita tuh kayak jarum, ampunan Allah kayak lautan, kagak hitung. Nah kita nih sekarang yang setiap hari kata Rasulullah di dalam hadis qudsi ini, manusia itu rata-rata ngerjain dosa kagak siang kagak malam. Kagak siang kagak malam. Siapa dah yang kagak punya dosa kan ya? Kagak ada. Lemah. Makanya orang yang kagak punya dosa tuh kalau bocah belum balik tuh ya. Makanya kalau di ngaji fikih kan ada tuh ya, antar usia balik ya. Tamamu khamsata asyara, 15 tahun laki perempuan, tapi sekarang mau bocah ada yang 10 tahun udah haid, 9 tahun udah haid ya. Jadi udah balik. Ketika itu umur usia udah balik, mulai itu ada perhitungan dosa-dosa kita. Rasa-rasanya kita kagak ada setahun ini ibadah ya. Sehari 5 menit kali 5. Bayang maghrib udah kita mah bayang maghrib 5 menit, bayang isya 5 menit, bayang sampai sembahyang subuh ngikut 5 menit, johor 5 menit. Kalau 5 menit 25 dikali 10 aja baru berapa jam? Baru 2 jam setengah. 10 bulan 2 jam setengah. Dikaliin nih sama usia kita sekarang. Rasa-rasanya belum setahun kita ibadah ya. Kalau rasa-rasanya belum setahun, rasa-rasanya banyak juga yang belum keterima. Iya kan ya? Belum yang kencing kita masih acak-acakan. Belum yang lemah dah kita mah, cuman tetap tenang aja, sholat mah sholat aja, kan saya bilang kemarin, sholat mah sholat aja, khusyuk mah kagak ditanyain, yang penting kewajiban kita sholat udah kita laksanain, gitu aja udah. Makanya di hadis ini manusia semuanya punya dosa, kagak siang kagak malam, iya, apalagi sekarang udah musimnya handphone, iya. Kayak kalau bocah-bocah kecil itu, kalau udah 7 tahun tuh bocah kecil, udah dimulain tuh disuruh belajar sembahyang kan ya. Muru auladakum bis sholati indas sab'ati. Perintahkan anak-anakmu ketika umur 7 tahun buat belajar sholat. Nah ntar fadribuhu kalau udah 10 tahun masih kagak sembahyang, suruh gebuk.
Gebuk, cuman gebuknya dorbatan tadribatan, gebuk pendidikan, bukan asal tabok-tabokin doang. Kalau kita kan asal tabokin wae. Gebuknya itu di betis. Jadi kalau anak tuh nggak mau sholat, gebuknya di betis. Ayo sholat. Karena bisa jadi ada setan gelantungan di betisnya, makanya gak sholat. Iya, ogah-ogah diri itu buat sholat. Gebuknya di betis. Nah kalau udah segitu, sekarang kan setannya banyak, bocah kecil mah. Setan handphone. Wah lemah dah kalau bocah kecil sekarang mau. Apalagi bapak-bapak ya. Anaknya nangis dikit udah handphone, baik udah neng ayo tong, neng ayo. Iya. Akhirnya anak kita terbiasa. Coba kalau misalnya anak kita biasain, ayo baca Quran yuk, baca Quran, coba begitu. Nganuin ya gitu tuh. Waduh indah banget itu kalau gitu. Hampir semua kita punya dosa tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Cuman orang yang paling hebat itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat senang sama orang yang taubat. Bukan cuma istighfar. Ntar kalau taubat di situ yuhibbut tawwabina, Allah sangat mencintai orang yang taubat. Kalau taubat ada syarat-syaratnya tuh. Satu an-nadamah. An-nadamah itu nyesel. Nyesel kita, ya Allah dulu gue dosa begini gitu tuh, nyesel. Yang kemudian berjanji tidak akan ngulangin dosa yang kemarin-kemarin. Tuh. Kalau kita kan kebanyakan makanya ada bahasa tobat sambel ya. Wah pedas banget gue mau makan di situ, gue budakan gue makan di situ. Besok mah diajak jadi, makan di situ lagi. Kan ada ya bahasa tobat sambel ya. Iya, cuman tobat segitu doang, pedesnya doang. Ntar mah besok berangkat lagi di situ. Pedesnya enak ya mono. Aduh, angel. Makanya ketika sudah kita melakukan itu, ada janji-janji Allah di dalam surat Nuh tuh, ada di dalam surat Nuh ayat berapa ya, ayat 11 apa ayat 12 gitu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku mengatakan kepadamu wahai kaumku. Ini sebenarnya ayat ini menceritakan tentang keadaan Nabi Nuh dan kaumnya waktu itu yang 80 orang. Faqultu astaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, aku katakan kepadamu istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Artinya kalau udah Allah Maha Pengampun mah. Ini kalau bahasa orang anunya nih. Gue mah kagak perlu istighfar juga, Allah mah udah Maha Pengampun. Terus kenapa lu istighfar? Ini perintah Allah. Jadi ketika kita istighfar itu melaksanakan perintah Allah, sekalipun kita nggak istighfar. Ini kita lagi ngomong lagi belagu ini mah. Sekalipun kita nggak istighfar, Allah mah ngampunin kita karena Allah Maha Pengampun. Kenapa kita istighfar? Karena menjalankan perintah Allah. Faqultu istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah akan dosa-dosamu. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampunan. Ntar apa tuh janji-janji Allah? Ada tuh. Satu, yursilis samaa alaikum midrara. Ayat ini menceritakan kaum Nabi Nuh dulu yang kagak pernah diturunin ujian sama Allah. Makanya ketika disuruh istighfar, yursilis samaa alaikum midrara, Allah bakalan nurunin air hujan dari langit. Tuh. Bukan begitu doang, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah bakal ngasih kita amwal, harta benda, wa banin, dan anak-anak. Makanya kalau orang lagi keadaan sulit, istighfar banyakin. Itu kuncinya tuh. Kan tadi udah dibilangin ya kan ya. Kesulitan ekonomi, istighfar banyakin. Cuman jangan habis istighfar tidur. Siapa yang mau nganterin?
Gua mau disuruh istighfar bae sama Jironi. Wah, habis istighfar gua tidur ya. Ya kita istighfar paling berapa kali sih? Paling habis sembahyang ya. Itu juga 3 kali. Saya sering banget ngomong, paling kita mah istighfar 3 kali ambil gegaruk. Iya, ambil mijit-mijitin kaki. Iya, makanya dulu saya diajarin tuh sama guru-guru saya. Kalau kita mau istighfar yang enak jam berapa? Kalau malam kita bagi 3 nih. Berarti sekarang awal malam nih ya. Dari jam 6 sampai kalau itu 12 jam kita bagi 3. Berarti kalau dari jam 6 sampai jam 10 ya. Nah, jam 10 sampai jam. Nah, itu sampai jam 2. Ya, sampai jam 2 berarti itu yang disebut 1/2 malam. Nanti ada lagi yang paling bagus itu 1/3 malam. Berarti jam 2 sampai menjelang subuh sampai waktu ashar. Nah, itu yang paling cakep kalau mau istighfar di mana? Salah satunya wal mustaghfirina bil ashar, orang yang minta ampun sama Allah bil ashar di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Kalau sekarang subuh, seandainya subuh jam 4:30, berarti setengah jam menuju subuh tuh di situ yang paling cakep. Wal mustaghfirina bil ashar, ada lagi ayatnya lagi, wa bil ashari hum yastaghfirun, mohon ampunnya di situ. Emang rada-rada berat di situ mah. Ya coba aja kalau kagak biasa mah. Kalau nggak biasa mah wah, lelendotan mulu mata begini. Iya, baru turun ke sejadah, kagak bangun-bangun lagi. Iya. Coba di waktu situ. Bagaimana ngomongnya? Kita ngomong dulu. Makanya kalau kata guru-guru saya itu istighfar itu kayak peluru. Kayak peluru. Nah, peluru kalau kita nggak tahu targetnya, kayak orang lagi baru belajar nembak, pengen nembak kaki bisa kena pala. Iya kan ya? Makanya kita sebutin dulu tuh, ya Allah otak saya banyak dosanya, terus ya Allah mata saya banyak dosanya, hidung saya banyak dosanya, telinga saya, terus ya Allah peredaran darah saya begitu banyak, darah yang mengalir ini mungkin dari makanan itu tuh baru tuh tembak. Astagfirullah. Coba dan ntar malam kalau nggak nangis kita begitu. Kalau kita makan istighfar ambil tawa. Iya, Allah mau maha pengampun, gue istighfar ambil tawa juga. Kita mau belagu, baru kita gitu udah belagu, istighfar ambil tawa. Itu kalau udah begitu enak tuh, mulut saya ya Allah mungkin keluar sering kata-kata yang nggak bagus, mungkin banyak makanan-makanan yang haram, minuman yang haram yang pernah masuk dalam mulut saya itu gitu tuh. Ya Allah ampunin lambung saya, mungkin banyak di lambung saya menjadi tempat penggilingan makanan minuman yang engkau nggak ridhoi, gitu tuh. Coba dan ntar malam dah iseng aja ntar malam gitu. Ya kalau nggak bisa jam segitu ya ntar nih pulang dari sini habis sembahyang isya coba matiin lampu semuanya tuh. Tidur. Matiin lampu, jadi kita ngebayangin seolah-olah kita di kuburan. Makanya kalau guru-guru kiai-kiai dulu tuh, dia mau punya kamar di dalam kamar, Jadi tuh kalau di dalam kamar itu udah nggak ada yang ganggu tuh dia. Diam aja udah duduk bisa semalaman kalau begitu mah. Ya, kalau kita mau duduk begitu tidur, kalau dia mah kagak. Itu namanya berkholwat. Ya. Coba dan ntar kita bikin aja di rumah kita satu ruangan khusus buat kita tuh. Buat kita istighfar, buat kita zikir gitu. Anak banyak, kalau kadang anak kagak boleh masuk. Kenapa anak kagak boleh masuk? Takutnya anak-anak kita kencingnya berecetan masuk ke situ tuh. Coba. Wah, indah kalau udah begitu. Istighfar doang itu. Dan janji Allah mau begitu. Dalam surat apa lagi? Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Di ayat ke-135-nya tuh ada walladzina idza fa'alu fahishatan
au zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ayat 135-nya tuh Ali Imran. Jadi orang-orang yang takwa mah ketika dia melakukan satu kesalahan, zakarullah, mereka lantas ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, bukan cuma ingat doang tapi langsung minta ampun. Ya Allah, astagfirullah. Ya. Kita makan astagfirullahaladzim kalau kebebelan ya. Habis makan capi 10 telan semua. Susah keluarnya, istighfar dari kamar mandi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada yang begitu kok ya? Ada. Kita mah istighfar jadi senjata andalan tuh. Masak kagak matang-matang istighfar. Kita mau gitu. Bini kita lama buat bikinin kopi istighfar. Lama buat si astagfirullahaladzim. Lama buat bikinin kopi. Ada yang begitu ya? Tuh. Tapi kata Allah di dalam hadis qudsi ini, walaupun kamu semuanya melakukan kesalahan, kagak siang, kagak malam, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, tenang aja kata Allah. Saya yang mengampuni dosa kalian semua. Tuh. Tapi di sini kagak disebutin dosa kalian. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a tuh bahasanya. Dan saya mengampuni semua dosa. Kagak disebutin dosa siapa-siapa kan ya. Kalau tadi awalnya ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahari, hambaku kalian semua itu melakukan salah dan dosa kagak siang kagak malam ngelakuin dosa. Tapi di kemudian wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan saya ngampunin dosa semua-muanya tuh. Makanya tenang aja. Ya cuman jangan lantaran habis ngaji begini kita lagu-lagu bikin dosa, jangan, kan tadi saya udah bilang. Ya. Ama puyang mah jangan takut, sebab puyang ada obatnya. Tapi kalau bisa jangan puyeng. Tuh. Ama dosa jangan takut, sebab dosa ada obatnya. Tapi kalau bisa jangan. Loh, takutnya belum sampai ketemu obat kita udah selesai. Tenang, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Kemudian kata Allah, fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, pasti itu bahasanya. Aghfir lakum di situ kagak ada pakai pa, enggak pakai waw. Aghfir lakum, langsung jawabannya, langsung ampunin. Tuh. Udah, kita mah kerjaan kita mau ngapain lagi? Umurnya udah banyak. Istighfar we udah. Ini mau udah tua masih nongkrong di perapatan joglo, mau ngapain? Iya. Kalau kemarin tuh kayak yang di Bekasi, tahu-tahu ada truk, ya kan ya? Emang enak matinya begitu. Ya kalau kita mau udah tua yang enak mau udah musola, masjid, rumah, udah tuh baca Quran. Pokoknya gak bisa cari yang ada terjemahannya orang apa-apa. Iseng. Kita iseng-isengnya begitu sekarang. Kalau dulu kan iseng-iseng kita ngobjek. Iya, kalau sekarang iseng kita baca Quran. Enak kagak tuh kalau iseng kita baca Quran lah, enak. Jangan sampai kemudian kita belum pernah hatam Quran, giliran kita mati ngundang orang buat hatamin buat kita. Paling kagak mah kita pernah ngalamin hatam dah sekali dah. Iya, itu Al-Quran nih. Ini Al-Quran kan segini nih ya. Ini 6.666 ayat dibagi 30 juz. Kalau 6.600 taruh dan 6.000 dibagi 30 berapa? 20 kan? 20 lembar sehari. Bagaimana ngartuinnya 20 lembar sehari? Ya bagi 5, habis bayang 4 lembar. Tuh coba dah. Itu cara yang rada paling gampangan buat orang kayak kita mah. Orang apa-apa. Kita mah bukan orang Arab. Iya, orang Arab kagak ada yang kagak bisa baca Quran. Orang Indonesia ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Ada yang kagak bisa nulis, kagak bisa baca. Iya kan?
Apalagi ini kita orang Indonesia tulisannya begini. Biarin. Allah juga maklum, iya lu mau orang tukangan. Iya lu mau orang tukangan gitu, kagak pasnya juga orang apa-apa. Lah kalau ke sono-sono malah kan parahan lagi kalau ke sono-sono mah ya. Ada yang alhamdu, ya kan, alhamdulillahirabbil ngalamin. Ada kan ya? Biarin. Iya, yang penting dia mau memperbaiki. Iya, jangan ngalamin mulu, ngalamin apa lo? Yang penting dia mau belajar. Kalau kemudian kita bahasanya, makanya kata Rasulullah itu, orang yang baca Quran lancar, pahalanya 1 masuk surga. Tapi kalau orang yang macanya ya tahu terbata-bata, alhamdulillah, itu pahalanya 2. Enak ya? Kita kagak lancar pahalanya 2. Mana pahala yang pertama? Pahala baca Quran, yang kedua pahala belajarnya. Ini mau kita boro-boro pengennya mah 2. Sulit belajarnya kagak. Makanya kan kalau orang dulu mah enak tuh, dulu mah pada deres ya, pakai Qaidah Baghdadiyah dulu mah kan ya. Bukannya pakai Iqra, cuman karena sekarang udah itu, sekarang mau pakai Iqra. Babi, bu, tati itu. Kalau dulu mah alif, ba, ta, sa, terus wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil. Dulu mah begitu. Kalau sekarang mah susah. Anak-anak itu udah diajarinnya Iqra. Metode Iqra itu kagak ada ngejak jadinya. Kalau dulu mah kan ada alif, fathah, a, ba, kasroh. Iya. Jadi orang tuh kalau ngeliat di mana aja diejak dulu, walaupun dia udah bisa baca. Alhamdulillah, begitu. Alif, fathah, lam, sukun, begitu. Sekarang mah udah susah. Baca tuh Quran itu, tenang. Kalau baru baca Yasin doang pahalanya udah 20. Yasin 20 pahalanya. Bagaimana Yasin 63 ayat? Iya, Yasin 63 ayat. Hurufnya ada berapa? Banyak banget itu. Tinggal gitu doang pahala kita banyak banget udah tuh. Iya. Cuman kalau nanti kita mati ngundang orang buat ngatamin kita, ya bagi 2 pahalanya. Iya. Bagi 2, belum lagi yang ngupain. Iya kan? Iya, belum lagi ngupain. Iya kalau hatam 7 hari, kalau kagak. Kan ada orang sekarang mah gitu. Yang ngaji aki-aki mulu. Orang meninggal dunia yang ngaji aki-aki mulu 3. Lah kalau 7 hari 7 malam yang ngaji aki-aki mulu. Lemah. Mulain jam 10. Iya, dibagi sejam. Ntar yang aja tidur. Bangun, dia wudu dulu. Ya, belum tentuan seminggu hatam sekali 2 kali itu mah. Makanya bocah di rumah yang ngaji saya bikin tuh. Kalau keluarga lu ada yang meninggal, ajak nih bocah. Ada berapa orang? Ada 30 orang, ajak, kasih 1 orang 1 juz. Setiap malam sekali hatam dah tuh. Iya. Udah bocah mah lu jangan pikirin, beliin rokok juga jadi, udah begitu aja. Tapi kalau ada orang mau, nah kalau itu lu minta bagaimana? 1 jusnya 50.000. Saya bilang gitu. Emang nggak apa-apa? Kagak apa-apa, itu mah upah capek lu baca Quran. Ini kita kagak jual ayat, siapa yang jual ayat? Emang lu pada jual Quran? Kagak. Daripada dia keluarganya kagak ada yang bisa ngaji, ilok cuman ngasih 50.000 buat ngupain lu yang pahalanya buat orang tuanya dia ogah. Segituin aja sama. Iya kan ya? Nah besok-besok begitu tuh ngidin, DKM bikin. Setiap ada yang meninggal, 30 orang jangan pulang tiap malam. Sejus. Bikin tuh begitu. Lah sedap. Iya dah. Udah begitu itu mah kagak tapi ngerepotin sohibul musibah. Kalau 3 orang tiap malam ya kan beli nasi goreng. Iya, bikinin kok. Kalau segitu mah kalau rame-rame paling lama banget 1,5 jam 2 jam. Jam 10 mulai, jam 12 kelar pulang. Udah kagak ngerepotin. Kalau ini mah rokok gua habis ini tuh.
Ya beliin pen buat makan toprak ini. Tuh, ada apa yang dipengenin? Iya, belum yang nemenin bayakan lagi. Iya, yang nemenin doang, bacanya kagak. Iya. Makanya saya bilang kalau bisa mau begitu tuh di tiap-tiap itu gitu tuh. Jadi kita ketika ada sahibul musibah, ada orang kena musibah, udah nggak usah kudu ngambil orang jauh-jauh. Tetangganya aja kumpulin. 30 orang aja gitu. Ya minimal 15 orang dah, kalau 15 orang 2 juz maksimal 3 jam kelar. Iya, kecuali yang tadi tuh ya tak tahu yang terbata-bata. Ya, alif. Yang begitu-begitu bisa 4 jam dirian itu. Kalau 2 juz. Nah, yang begitu mah kasihnya juz amma wae dah. Iya. Kalau emang kagak bisa suruh baca kulhu dia. Sebanyak-banyaknya sampai orang yang baca jamaah itu kelar. Iya, kulhu we 3 kali udah hatam Quran ya. Iya, cuman ya enteng bener. Pahala baca kulhu 3 kali sama dengan hatam Quran. Tapi pahala hatam Quran kagak sama dengan baca 3 kulhu. nih. Saya sering ngomong gini, orang kalau makan pagi namanya apaan? Sarapan ya. Makan pagi sarapan. Ada yang sarapannya pakai bubur, ada yang sarapannya pakai lontong, nasi uduk, terus apalagi biasanya tuh kue, tuh iya ada yang kue-kuean. Pokoknya apa aja yang dimakan pagi-pagi namanya sarapan. Cuman kan orang kita melayan, gue mah kalau belum kena nasi rasanya ini tuh belum rasa makan gue mah. Iya tuh begitu doang tuh. Jadi makan apapun ya sama kalau ngomongin ngisiin perut, tapi rasanya tidak seperti makan nasi. Baca kulhu 3 kali ya sama ngisiin perut, tapi kagak seperti makan nasi. Nah kalau makan nasi yang lain yang makan yang tadi. Gitu tuh. Ini jangan gua gak bisa gua baca kulhu baik. Ya udah gak apa-apa baca kulhu juga. Emang bisa baca kulhu? Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Lanjutin lagi. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah sampai untuk memadorotkan aku. Fatadurruni tapi kalian malah mencari madorot padaku. Kemudian wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mendapat manfaat apa-apa. Tidak akan sampai kepada kemanfaatan. Fatanfa'uni, maka mintalah kemanfaatan itu padaku. Jadi kalau semalam tuh saya ngobrol, ada derajat, ada pangkat. Ada derajat, ada pangkat. Enggak setiap orang yang berpangkat punya derajat. Enggak setiap orang yang punya derajat punya pangkat. Tapi yang orang yang punya derajat insya Allah punya pangkat. Kemarin ngambil contohnya, ada orang kalau sholat maghrib, kalau belum dengar dia yang azan belum nyampe ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kan ya. Oh dia udah azan, udah dah, gua sono dah. Tuh, aki-aki tuh ada. Lewat tuh RT. Teh dari mana teh? Tuh lihat RT ya. Tapi giliran dia tuh lewat. Pak pulang tuh lihat. Orang punya derajat walaupun nggak punya pangkat. Tapi ada orang punya pangkat tapi kagak ada derajatnya. Banyak tuh. Sekarang lagi terjadi tuh yang pada punya pangkat lantas dibebesin sama Allah. Iya.
Nah, ketika kita punya sesuatu, pengen mencari kemanfaatan mah gampang. Punya ilmu dikit manfaatin. Cuman bukan berarti nih kebanyakan kita nih ngamalin ilmu itu bukan setelah belajar kita ngajarin. Yang paling taklim muta'alim itu setelah kita belajar ngamalin. Contoh, ketika kita belajar wudhu, apa kita langsung ngajarin orang wudhu? Kagak, praktekin dulu, amalin dulu. Nah, sekarang kebanyakan begitu. Nih orang-orang sekarang kebanyakan begitu. Baru belajar wudhu udah orang ngajarin orang wudhu. Makanya bahasa saya itu kalau belum pernah makan duren, jangan ngomongin duren. Iya. Ya. Kalau belum pernah ngerasain duren, jangan ngomongin duren. Ntar ditanya, lu doyan tapi duren? Kagak. Lu belum pernah ngomongin duren, belum pernah makan duren lagi ngomongin duren. Kan begitu ya? Makanya kalau kita lagi begini nih, saya mah sering ditegur gitu sama guru. Lu ketika lu ngajarin begitu, lu pernah ngalamin itu? Lah, saya mah apa yang saya kagak pernah alamin. Ya. Ya, saya 41 hari di Madura dulu. Pernah ada yang ke Madura ya, ke Bangkalan. Itu ada makam Bujuk Sara namanya. Itu makam Sohibul Ijazah Jawahirul Ma'ani Kiai Jawahari Umar. Namanya Sayyid Syarifuddin, nama Sayyid Abdullah. Seru tuh kalau cerita itu. Lo kita ke sono aja 41 malam. Tiap malam baca apa? Yasin 44 kali. Nyonyor kagak itu kita kalau begitu? Nyonyor. Kita sekali doang, apalagi yang mimpin tahlil lama banget. Yasin wal Qur'anil Hakim, lama banget mimpin tahlil. Jadi kalau di sana 40 tiap malam 44 kali baca Yasin. Baca Yasinnya bagaimana coba? Kalau ukuran kita ada yang baca Yasin, ada yang 20 menit. Iya kan ya? Berarti kalau kita mulain jam 8 bisa subuh baru kelar. Wah ilah ilah. Saya masih bilang insya Allah apa yang saya sampaikan saya udah ngerasain semua. Kalau saya ngomongin duren, saya udah paling sering makan duren. Iya. Kalau ada orang ngomongin kopi, ya saya paling seneng yang namanya ngopi. Makanya kemarin saya bilang kalau ada air mendidih, air mendidih ditambahin wortel, terus air mendidih ditambahin telur, air mendidih ditambahin kopi. Pada kagak ada yang paham itu. Kalau seandainya air mendidih itu ujian, ya, kalau seandainya air mendidih itu ujian, ditambahin wortel dari keras jadi lembek. Ada orang ketika diuji sama Allah jadi lembek. Iya kan ya? Ada lagi orang yang diuji sama Allah itu air mendidih dimasukin telur, dari cair jadi beku, jadi keras. Ketika dia diuji sama Allah ya dia jadi keras. Ada lagi air mendidih ditambahin kopi. Hah? Minum bukan itu ya, udah pasti kalau minum ya. Tapi ketika air mendidih ditambahin kopi, lihat, kopi bisa merubah ujian jadi nikmat. Kopi bisa ngerubah ujian yang tadinya panas, ditambahin jadi sama dia tuh sama kopi, jadi satu kenikmatan ujian, bisa dinikmatin sama kita. Tinggal kita tuh apa dapat ujian jadi lemas kayak wortel. Deh lemah banget gue ini romannya tuh. Apa kita mau jadi keras malah keras diuji? Kan ada. Gue mau begini ya romannya tuh. Ada orang diuji makin keras, ada yang diuji jadi lemas, tapi ada orang yang diuji jadi menikmati ujian, bisa dinikmati sama orang kayak kopi. Kurang nih, tambahin gulanya kalau emang kurang enak. Iya, masih panas banget ya. Ntar tungguin sampai adem tuh. Kan enak kalau udah begitu tuh. Makanya fatan fauni di sini ketika kita pengen sesuatu yang manfaat, minta manfaat sama Allah.
Dikasih ilmu, minta manfaat ilmu sama Allah. Dikasih harta, minta harta kita harta yang manfaat sama Allah. Ya, dikasih fisik, dikasih badan, minta badan yang manfaat. Dikasih otak, minta otak kita yang bermanfaat. Fatanfa'uni, maka mintalah manfaat kepadaku. Makanya emang sulit sih kalau pengen begitunya, Mak. Kan saya bilang, ngaji ini mah saya kayak orang marketing surga. Ini ngaji ini nih, marketing surga. Makanya kita mah saya bilang, ngaji sama gue ngajinya ngaji mazhab happy. Kagak ada susah-susahnya. Pokoknya berangkat terus. Gue bisanya sembahyang tahajud cuma 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat. Gue sembahyang duhanya 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat. Gue baca Qur'annya sehari 5 ayat, baca 5 ayat, emang sanggupnya segitu mah. Jangan pakai maksain yang susah-susah. Daripada semalaman kita sembahyang nih, semalaman nih, ntar pulang dari sembahyang gue pengen sembahyang 100 rakaat. Besok habis 100 rakaat, sononya budal, bayang kagak apa kagak. Takutnya begitu, udah yang penting mau begitu aja. Khairul a'mal, sebaik-baiknya amal yang sedikit tapi istiqomah. Terus gitu tuh. Tambahin 2 rakaat lagi. Terus turunin dulu dah. Enggak apa-apa begitu. Jangan pakai repot-repot. Allah tuh ngelihat kesungguhan kita ngelakuinnya, bukan banyaknya kita ngelakuin. Ketika kita mampu melakukan itu, pelan-pelan, step terus naik. Latar kabunna tobakon an tobak, kamu akan naik nanti satu tingkat demi satu tingkat. Itu insya Allah ketika kita udah melakukan itu, yakin Allah kagak usah diminta, Allah pasti ngampunin kita. Allah kagak bakalan tanpa kita minta, Allah pasti memberikan kita manfaat dalam kehidupan kita di dunia. Insya Allah diselamatkan Allah di akhirat kelak, insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Nanti kita lanjut lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Cuman kayaknya mohon maaf itu, kalau setiap minggu keempat sekarang saya udah dapat jadwal nengokin anak. Jadi minggu keempat ya, minggu terakhir dari setiap bulannya mungkin saya nengokin anak. Jadi tuh nanti ya siapa kayak kemarin kayak Ustaz Rudi ya kemarin ya. Mudah-mudahan kita mampu mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.